Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Saudaraku seiman rahimakumullah. Teman-teman, pada pembahasan di video kali ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang dibunuh iblis. Dan sejarah ini tidak mungkin dilupakan manusia. Siapa nabi ini dan bagaimana pula kemudian iblis bisa membunuhnya? Nabi ini tercatat di dalam Taurat, dicatat dalam Injil, dan disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan nabi ini sangat makruh karena putranya sangat erat kaitannya dengan nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dialah Nabiullah Zakaria, ayahanda daripada Yahya ibnu Zakaria alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Teman-temanku seiman, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam hidup di zaman yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, dan di lingkungan yang sangat mulia. Dia hidup di Baitul Maqdis, tempat yang sangat mulia, dan di sekitarnya para ruhbah, ahli ibadah, orang-orang soleh yang mengabadikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sejaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran, dan putranya adalah manusia yang sangat mulia, Yahya ibnu Zakaria alaihi salatu wassalam. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya tersebar dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Maryam, di dalam surah Al-Anbiya, dan surah-surah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Zakaria adalah nabi yang sangat mulia karena banyak diceritakan dalam Al-Quran. Teman-temanku seiman, sebelum kelahiran Al-Masih, Isa ibnu Maryam, Zakaria adalah salah satu kibar Rabbanium, salah satu seniornya, orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis. Dia bersama orang-orang yang mengkhidmatkan kehidupan mereka di Baitul Maqdis, dan Imran adalah ayahanda Maryam adalah imam bagi mereka, bahkan orang besar mereka, bagaimana juga istrinya Hana juga wanita yang soleha, dan masih ada hubungan saudara dengan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam dan juga nenek dari Nabi Isa alaihi salam. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Zakaria dengan lama tidak punya anak, mandul, hingga ia terus berdoa kepada Allah tidak bosan-bosannya. Dalam riwayat dikatakan selama 70 tahun, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Ketika umur 100 tahun, Nabi Zakaria Allah kabulkan doanya. Istrinya Nabi Zakaria saat itu umurnya 90 tahun. Bahkan lahirlah putra Nabi Zakaria yaitu Yahya ibnu Zakaria. Di sini saya ringkas kisahnya. Saya tidak hendak menceritakan tentang kisah Zakaria dari awal sampai akhir, tapi saya ingin bercerita titik poin tentang kisah yang kita bahas ini, teman-teman. Bagaimana iblis bisa membunuhnya? Bagaimana bisa iblis membunuh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dan bagaimana kisahnya? Jadi teman-teman, saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak para nabi, mulai daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, berjumpa dengan Yahya alaihi salam, berjumpa dengan Musa alaihi salam, berjumpa dengan Ibrahim alaihi salam, dan para nabi yang lainnya. Termasuk juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Zakaria dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq ibnu Bishr dalam kitabnya Al-Mubtada dari Ammar ibnu Maimun, dari bapaknya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai bapak daripada Yahya," maksudnya Zakaria, "habarkan kepadaku bagaimana cara kematianmu, bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu." Maka Nabiullah Zakaria mengatakan, "Wahai Muhammad, saya akan habarkan kepadamu." Kata Zakaria, "Wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dia adalah orang sayyid, seorang pemimpin, dan orang yang menjaga kehormatannya, dan dia tidak berhajat kepada perempuan." Tiba-tiba seorang wanita, putri raja dari Bani Israel, suka dengan putraku Yahya ini, dan wanita itu adalah wanita pelacur. Kemudian dia pun mendatangi Yahya, merayunya, menggodanya, tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya, karena ditolak oleh Yahya, kemudian wanita itu pun berniat untuk membunuh putraku Yahya ini.
Dari situ kemudian dia menghasut bapaknya yang seorang raja. Kemudian raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh putraku, maka berangkatlah pasukan itu. Kemudian dia menangkap dan membunuh putraku Yahya. Setelah membunuh putraku Yahya, kemudian mereka pun mentargetkan diriku untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka aku pun lari ke dalam hutan dan aku melihat sebuah pohon. Maka aku kemudian datang ke pohon itu dan pohon itu memanggil-manggil diriku. Ya Zakaria, kemarilah, kemarilah, masuklah ke dalam pohon. Akhirnya kemudian Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu yang terbelah kemudian tertutup kembali. Allah takdirkan iblis ketika itu melihatnya. Iblis melihat Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Maka kemudian ketika datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, maka iblis tidak tinggal diam. Dia menjelma menjadi manusia dan mengisyaratkan kepada orang yang sedang memburu Zakaria dan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Pasukan raja ini tidak langsung percaya begitu saja. Akhirnya kemudian mereka meminta bukti. Maka iblis membuktikan dengan ridhonya. Kain yang ada di belahan pohon itu yang muncul keluar. Akhirnya kemudian mereka pun membawa gergaji besar. Kemudian menggergaji pohon itu. Dan Zakaria yang ada di dalam pohon itu pun meninggal terbelah menjadi dua. Meninggallah Nabi Zakaria. Maka Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu wahai Zakaria? Maka Zakaria mengatakan, tidak. Yang merasakan sakit itu adalah pohon, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut ruhku sebelum gergaji itu sampai di badanku. Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Zakaria yang mengisyaratkan siapa? Iblis laknatullah. Tapi teman-teman, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini bahwa hadits ini lafaznya aneh, sangat heran. Kemudian kalau sampai dimarfu kepada Rasul maka ini munkar. Karena ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Karena dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj tidak disebutkan Zakaria, tapi hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu Nabi SAW lewat kepada Yahya dan juga Isa, dan keduanya adalah Ibnu Al-Qala. Teman-temanku seiman, artinya bahwa hadis ini masih diperbincangkan tentang kesahihannya, apalagi hadis ini dikatakan mungkar dan menyisihi hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi teman-teman, tersebar beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria. Bagaimana Zakaria bisa dibunuh? Ada 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. Saya akan ringkaskan ketiganya. Yang pertama ketika Zakaria mendengar terbunuhnya putranya Yahya alaihissalatu wassalam, yang kemudian kepalanya dipenggal, dan kepala Yahya ini diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja yang zalim, suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar hal itu marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun Yahya seorang nabi, putranya Nabi Zakaria, bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya? Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Lah, ketika kaumnya Zakaria ini hendak membunuh sang raja zalim itu, namun raja ini mendahului kaumnya Zakaria dan justru menyuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam lari ke dalam hutan. Kemudian sampailah ke sebuah pohon. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam mendengar bahwa Yahya ibnu Zakaria ini terbunuh secara zalim di tangan Bani Israel. Kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua yang dicari-cari oleh Raja Bani Israel ini. Mendengar itu maka akhirnya Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan. Kemudian berjumpa dengan sebuah pohon besar. Ini riwayat yang kedua. Dan riwayat yang ketiga teman-teman, bahwa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya. Akan tetapi riwayat ini ketika Maryam binti Imran hamil dan melahirkan Isa ibnu Maryam, dan ketika itu orang yang memasuki mihrab Maryam itu adalah Zakaria. Mulailah orang-orang kemudian menuduh akan 2 manusia yang sangat mulia. Jangan-jangan kedua orang ini yang telah melakukan persinahan dengan Maryam. Jadi, orang-orang Yahudi menuduh 2 orang ini telah melakukan persinahan dengan Maryam. Yang pertama menuduh Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar adalah seorang ahli ibadah yang berada di dalam masjid Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua mereka menuju Zakaria yang telah berzina sehingga melahirkan Isa ibnu Maryam. Sebab itulah akhirnya kemudian Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan ini sebelum terjadi penyerangan Bukhtun Nazar, menghancurkan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Akhirnya kemudian Zakaria pun ketika mendengar dia menjadi target sang raja maka dia pun kabur. Dia berlari masuk ke dalam hutan, kemudian sampailah di sebuah pohon. Ini riwayat yang ketiga.
Walaupun di sini kisahnya satu dengan yang lainnya berbeda, tapi ada kemiripan. Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampai di sebuah pohon. Bagaimana kisah pohon ini? Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya menjelaskan tentang hadis tentang Isra dan Mi'raj, walaupun hadis ini saya katakan mungkar, menyelisihi hadis-hadis yang sahih, tetapi dalam kisah-kisah Israiliyat juga disebutkan bahwa ketika Zakaria ini sampai di pohon itu, maka pohon itu, salah satu mukjizat Nabi Zakaria, tiba-tiba memanggil-manggil Nabi Zakaria, "Kemarilah, kemarilah wahai Zakaria, masuklah ke dalam diriku." Maka tiba-tiba kemudian pohon itu terbelah menjadi dua. Kemudian Zakaria pun masuk ke dalamnya, kemudian pohon itu merapat kembali. Allah takdirkan iblis ada di mana-mana. Ketika Zakaria masuk ke dalam pohon itu, iblis melihatnya. Kemudian iblis pun menarik sebagian bajunya, sehingga akhirnya keluar dari pohon itu sedikit. Sehingga ketika para tentara yang mengejar Zakaria sampai di hutan itu, kemudian mereka mencari ke sana kemari tidak mendapatkan Zakaria. Tiba-tiba iblis yang melihat Zakaria itu tiba-tiba menjelma menjadi manusia. Kemudian mengatakan kalau kalian mencari seseorang yang namanya Zakaria, maka dia berada di pohon itu. Akhirnya kemudian ditunjukkanlah oleh iblis laknatullah kepada pohon itu. Kemudian sebagai buktinya iblis menunjukkan ada kain yang keluar dari pohon itu sedikit. Kemudian iblis mengatakan, kalau kalian tidak percaya, ini ada pakaiannya yang muncul keluar dari pohon. Kemudian ketika mereka hendak membakar pohon itu, maka iblis memberikan syarat agar jangan dibakar, tapi gergajilah pohon itu. Akhirnya kemudian mereka pun mengambil gergaji besar dan menggergaji pohon itu. Akhirnya Zakaria terbelah menjadi dua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Zakaria tidak merasakan apapun. Yang merasakan sakit hanyalah pohon, karena ruh Zakaria sudah dicabut sebelum gergaji itu sampai menempel di badannya. Tapi teman-temanku seiman, sekali lagi ini kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang tidak ada sanadnya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melihat Al-Quran, tidak menjelaskan kematian Zakaria ataupun kematian Nabi Yahya. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang sahih tidak dijelaskan bagaimana kematiannya. Jadi, kisah-kisah ini muncul sebagian dari hadis-hadis yang tidak jelas, dan sebagiannya lagi dari kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam Injil ataupun Taurat wallahu a'lam. Yang jelas bahwa secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kekejaman orang-orang Yahudi dalam Al-Quran. Bagaimana mereka suka membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang melampaui batas, karena berani membunuh para nabi. Sehingga Allah mengatakan, sebagian kelompok mendustakan para nabi, dan sebagian kelompok membunuh para nabi. Adapun bagaimana cara membunuhnya ataupun cara dibunuhnya Zakaria dan Yahya dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tidak disebutkan bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, tapi datang dalam bentuk kisah-kisah Israiliyat saja. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe untuk mendukung kami agar terus semangat memberikan informasi tentang Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.